Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan lanjutkan kuliah fondasi. Kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal. Ya, Anda bisa saksikan di layar monitor. Ini ada sebuah fondasi tapak, ya, dengan lebar B. Jadi lebar B-nya tidak diketahui lebarnya, itu akan dicari. Kemudian punya beban Q 150 kN. Beban Q ini adalah membentuk sudut kemiringan 20 derajat, ya, terhadap bidang vertikal. Kemudian nilai kohesinya sama dengan 0. Berarti kalau kohesi 0 berarti tanah berbutir kasar atau tanah granular. Dengan sudut geser dalamnya 30 derajat. Gamanya 18 kN per meter kubik. Kedalaman pondasinya adalah 0,7 meter dengan anggapan permukaan air tanah sangat dalam, ya. Nah, baik. Jadi pondasinya adalah pondasi bujur sangkar. Diminta di sini adalah menentukan lebar dari pondasi. Penyelesaiannya kita kembali ke persamaan umum daya dukung. Minggu yang lalu sudah kita jelaskan tentang persamaan daya dukung. Yang rumusnya adalah ini, Q sama dengan CFC kali FCS dan seterusnya. Ini semuanya kita sudah tahu. Nah, karena nilai C-nya sama dengan 0, maka suku pertama ini otomatis menjadi 0, ya. Jadi CNC kali FCS kali FCD kali FCI. Karena C-nya adalah 0, jadi nilai FCS, FCD, FCI-nya nggak perlu kita hitung. C-nya udah 0, berarti suku pertama itu sudah hilang. Tinggal suku kedua dan suku ketiga saja yang perlu kita hitung. Baik, berarti sekarang persamaannya menjadi, karena tadi sudah jadi 0, maka persamaannya sekarang Q sama dengan QNQ kali FQS kali FQD kali FQI tambah setengah kali gamma kali B N gamma kali F gamma S kali F gamma D kali F gamma I. Nah, di mana nilai Q adalah gamma dikali DF. Nah, jadi nilai Q ini sama seperti pada pondasi teori Terzaghi dulu, ya. Nah, jadi Q pada suku kedua D adalah gamma dikali DF. Gammanya adalah berat volume. Di soal tadi adalah 18, ya. Ini 18. Dan kedalamannya 0,7. Jadi 18 dikali 0,7 adalah 12,6 kN per meter kubik. Dari tabel 4 itu tetanya 30 derajat. Jadi diperoleh nilai NQ-nya 18,4 dan N gammanya 22,4. NC-nya tidak perlu lagi, karena apa? Karena nilai C-nya tadi sudah 0. Nah, jadi Anda lihat sendiri langsung di tabel 4 di atas. Nah, kemudian dari tabel 3. Nah, ini ada tabel 3. Ini ada FQS, F gamma S, FQD, ya, dan F gamma D. Nah, jadi di variabel-variabel yang ada itu langsung dimasukkan. Jadi FQS itu dari tabel 3, ini sudah tahu semua. Tabel 3 adalah ini, ya. Nah, ini FQS faktor bentuk, ya, dan seterusnya, faktor kedalaman dan faktor kemiringan ini kita isikan. Nah, jadi tabel 3 FQS sama dengan 1 tambah B per L kali tangan theta. B-nya adalah lebar pondasi, tidak diketahui. L-nya juga tidak diketahui, ya, karena pondasi bujur sangkar, berarti B dan L-nya itu nilainya kan sama. Nah, jadi 1 tambah B per L, karena L-nya ini sama dengan B, berarti B per B kan sama dengan 1. Makanya jadinya menjadi 1 tambah tangan 30 derajat. Nah, jadi hasilnya adalah 1,577. Baik, yang ini juga sama. 1 kurang 0,4 kali B per L, karena pondasi bujur sangkar. L-nya sama dengan B, jadi 1 kurang 0,4 kali 1, ya 0,6. Begitu juga dengan nilai FQD, 1 tambah 2 tangan kali 1 sin theta kuadrat kali DF. Kita masukkan nilai tetanya, sudut geser dalamnya, jadi 1 tambah 2 tangan 30 kali 1 kurang sin 30 kuadrat kali 0,7 per B, ya, 0,7 kedalaman. Nah, jadi hasilnya dalam bentuk persamaan seperti ini, 1 tambah 0,289 ke 0,7 per B, atau sama dengan 1 tambah 0,202 B. Baik,
Kemudian F gamma D dari tabel tadi sama dengan 1. Jadi F gamma D. Kemudian FQE sama dengan 1 kurang beta derajat kali per 90 derajat kuadrat. Beta itu adalah sudut kemiringan tadi ya, yang 150 kN ya, kemiringannya terhadap vertikal, arah vertikal itu sebesar 20 derajat. Di 1 kurang 20 derajat per 90 hasilnya adalah setelah dikuadratkan 0,605. Kemudian F gamma I seperti itu, 1 kurang beta per theta. Beta tadi 20, tinggal kita masukkan 30 dikuadratkan, dapatnya 0,11. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan umum tadi ya, yang sudah tinggal 2 suku tadi ya, karena C-nya tadi 0. Jadi QU sama dengan Q kali NQ kali F QS kali FQD kali FQI tambah dan seterusnya. Ini masukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung di atas tadi. Jadi QU sama dengan 12,6. Itu adalah hasil dari hitungan Q tadi. NQ-nya masukkan 18,4. Kemudian FQS-nya masukkan 1,577. Ya, FQD 1 tambah 0, dan seterusnya. Variabel yang kita masukkan. Jadi persamaan akhirnya adalah seperti ini. Jadi QU sama dengan 212,2 tambah 44,68 per B tambah 13,3 B. Nah, karena diminta daya dukung izin, angka keamanannya 3, maka QU itu dibagi 3, hasilnya adalah 73,73 tambah 14,89 per B tambah 4,43 B. Nah, maka Q izin itu sebenarnya adalah Q per A ya. Nah, jadi Q per A, Q-nya tadi di di soal ada 150 dibagi A-nya adalah luas tampang karena bujur sangkar berarti B per B. Nah, jadi Q izin ini disamadengankan dengan Q izin yang atas. Berarti 150 per B kuadrat ya, B kali B kan B kuadrat sama dengan 73,73 tambah 14,89 per B tambah 4,43 B. Nah, ini di trial error. Cara trial errornya adalah gunakan saja Excel ya. Nah, nanti di ruas kiri dan ruas kanannya dicoba-coba nilai B-nya sehingga antara hasil di ruas kiri sama dengan hasil di sebelah kanan. Setelah kita lakukan trial error dengan komputer, ternyata nilai B 1,3 yang memenuhi. Jadi kalau kita masukkan 150 per 1,3 kuadrat ya, di sebelah kanannya kita masukkan 1,3, maka ruas kiri nanti akan sama dengan sebelah kanan. Nah, jadi setelah diperoleh persamaannya sama, maka nilai lebar pondasi yang sesuai adalah 1,3 meter. Nah, jadi nilai lebar pondasi ini cocoknya adalah 1,3 meter kalau bekerja beban 150 kN dengan kemiringan beban itu terhadap bidang vertikal sebesar 20 derajat. Baik, dengan contoh soal ini saya rasa sudah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan faktor keamanan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.